giliran untuk memimpin doa. Yogi. Oh ya, yuk Mas Yogi dipimpin doa dulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, sebelum memulai pembelajaran, Ibu absen dulu ya. Rafka, Hadir. Damar, Hadir. Anas, Hadir. Yogi, Hadir. Fahri, Meita, Kavi, Hadir. Rizky, Hadir. Puput, Hadir. hadir semua ya anak-anak hari ini. Nah, jadi hari ini kita akan mempelajari tentang materi selanjutnya. Jadi, hari ini kita akan belajar mengenai bencana alam. Siapa di sini yang rumahnya dekat dengan pegunungan? Ada tidak? Kalau kalian pernah berkunjung ke rumah nenek yang ada di pegunungan belum? Sudah? Kemana Mas? Oh, ke rumah nenek yang ada di pegunungan yang jauh gitu ya. Nah, jadi hari ini kita akan mempelajari tentang bencana alam. Anak-anak pernah lihat bencana alam belum? Pernah? Ada yang pernah sampai ngungsi? Belum? Nah, jadi hari ini kita akan belajar mengenai bencana alam. Sekarang Ibu minta salah satu dari kalian untuk maju. Kita akan belajar mengenai bencana alam. Jadi nanti anak-anak membuka amplop yang ada di depan sini ya. Siapa yang mau maju duluan? Mas Yogi? Yo, Mas Yogi maju. Yuk dibuka. Faktor manusia. Faktor manusia ya. Jadi hari ini kita akan belajar yang pertama yaitu faktor-faktor bencana alam yang disebabkan oleh manusia. Yo, yang kedua siapa yang mau maju lagi? Mas Damar ya, maju. Bacakan ke teman-teman. Playing. Oke, jadi hari ini kita juga akan mempelajari tentang role playing. Kemudian yang selanjutnya siapa lagi yang mau maju? Mas Anas yo, Mas Anas. Yo, Mas Anas. Apa ya? Yuk dibacakan ke teman-teman. Pengertian. Nah, jadi untuk pembelajaran yang selanjutnya kita akan belajar tentang pengertian bencana alam. Sekarang yang giliran keempat Mbak Kavi maju. Iya. Bacakan ke teman-teman. Faktor alam. Nah, jadi materi selanjutnya kita nanti akan mempelajari mengenai faktor-faktor yang menyebabkan bencana alam pada faktor alam. Ini masih ada 2 yang belum terbuka. Siapa yang berani maju? Mas Rafka? Yo, Mas Rafka. Yuk dibacakan ke teman-teman. Penyanyi. Nah, jadi nanti kita juga akan bernyanyi tentang bencana alam. Masih 1 yang belum maju siapa? Ayo. Yang berani coba yang cewek coba. Itu, yo Mbak Meta. Bacain ke teman-teman. Dapat apa? Pencegahan. Nah, jadi kita juga akan mempelajari tentang pencegahan bencana alam. Nah, jadi sekarang Ibu tanya ya anak-anak, kalau yang ini gambar apa? Ada yang tahu tidak? Sampah sembarangan. Iya, terus kalau yang ini?
Banjir. Banjir, ya benar banjir. Kalau yang ini apa? Penebangan. Kalau yang ini? Meletus. Nah, jadi untuk hari ini kita akan belajar tentang apa? Ya, bencana alam. Bencana alam yang akan kita pelajari hari ini tadi ada apa saja? Banjir. Penebangan. Gunung meletus. Oke, sekarang kita masuk ke materi yaitu apa? Bencana alam. Bencana alam. Jadi di sini Ibu akan mengajarkan kepada anak-anak menggunakan media Bunala. Bunala itu bundaran bencana alam. Jadi dalam media ini ada seperti bundaran yang kita akan pelajari pada pagi hari ini. Oke, siapa yang tadi mendapatkan pengertian? Mas Anas, ya, pengertian itu maknanya apa? Jadi kita akan belajar dari sini pengertian dari bencana alam. Bencana alam adalah bencana yang terjadi karena peristiwa alam. Nah, peristiwa alam itu bencana alam disebabkan juga dari beberapa faktor. Faktor apa? Siapa tadi yang mendapatkan faktor manusia? Yogi mendapatkan faktor manusia. Di sini ada apa? Coba dibaca Mas Yogi. Buang sampah sembarangan. Nah, ini adalah contoh dari faktor manusia. Faktor manusia seperti apa? Perilaku manusia yang selalu membuang sampah sembarangan. Nah, itu kalau lama-kelamaan diteruskan akan menyebabkan banjir. Nah, kemudian kita beralih ke sini. Yang mendapatkan faktor alam siapa? Oke, Mbak Kavi, apakah terlihat ada apa saja? Gunung meletus. Ya. Angin puting beliung, tsunami. Nah, ini merupakan bencana alam yang disebabkan karena faktor alam. Jadi ada gunung meletus, ada gempa bumi, tsunami, angin puting beliung gitu. Kemudian kita juga akan belajar mengenai di sini ada penebangan hutan secara liar. Itu juga merupakan salah satu dari faktor manusia yang menebang pohon secara terus-menerus. Itu juga akan menyebabkan tanah longsor ataupun banjir. Oke, jadi agar anak-anak lebih paham lagi, jadi siapa yang tadi mendapatkan role playing? Nah, apa role playing? Sudah ada yang tahu? Role playing adalah suatu cara belajar dengan memainkan peran. Kita belajar mengenai bencana alam. Nah, kita akan memainkan peran sebagaimana ketika ada bencana alam. Nah, coba sekarang Ibu minta meja ditaruh ke sini semua. Yo, bergotong royong. Yang satu, coba ditaruh sini. Oke, sekarang duduk dulu. Nah, kemarin beberapa anak ada yang sudah membuat skenario bersama Ibu, yaitu ada Mas Fahri, coba berdiri, kemudian Mbak Kavi, Mas Damar, Mbak Rizky, dan juga Putri. Yuk berdiri dulu di sini. Nah, di sini Ibu sudah menuliskan yang mana ada si penebang pohon. Coba yang berakting sebagai penebang pohon, misalnya Mas Damar ini. Kemudian ada yang menjadi Rudi. Yang menjadi Rudi adalah Mas Fahri. Coba itu dibuka terus ditempel di sini. Kemudian nanti di sini ada Ani. Ini Ani. Kemudian nanti ini berdua menjadi warga ya. Ini untuk berdua menjadi warga. Jadi Ibu akan menjelaskan peran dari masing-masing. Nanti Rudi akan mempraktikkan dia membuang sampah di selokan. Kemudian ada Ani. Ani Mbak Kavi, ketika Mbak Kavi melihat Mas Rudi ketika membuang sampah sembarangan, apa yang sebaiknya dilakukan? Menegur. Nah, tadi ada yang mendapat pencegahan siapa? Mbak Meta, pencegahan. Nah, itu pencegahan itu bisa dari menegur ataupun tidak melakukan hal seperti membuang sampah sembarangan, begitu ya. Jadi nanti Mas Rudi membuang sampah sembarangan, kemudian Mbak Kavi menegur, nanti
jangan membuang sampah sembarangan, nanti menyebabkan banjir, begitu ya. Kemudian ada si penebang pohon, nanti berperan sebagai menebangi pohon. Kemudian warga siapa? Angkat tangannya warga. Nah, nanti warga berperan ketika ada bencana datang, kalian berteriak ya, lari, lari, seperti itu. Nah, kemudian yang di sini berkelompok, coba melingkar, duduk melingkar di sini. Mbak Meta ke sini. Nah, tapi melingkarnya begini, menghadap ke sana. Agak ke sana Mas Yogi. Melingkar, setengah melingkar lah. Nah, nanti tugasnya apa? Diperhatikan ketika teman-teman kalian memerankan bencana alam, kalian akan menilai apakah sudah bagus perannya, kemudian harusnya seperti apa, nanti diberikan komentar, begitu ya. Nah, oke. Sekarang di sini coba beralih ke sini dulu. Di sini hutan. Jadi nanti Mas Damar menebang pohonnya di sini. Kemudian ini sungai. Sini ya sungainya. Warga di sini dulu, warga duduk dulu warga. Kemudian Mbak Ani di sini dulu. Nanti Mas Rudi membuang sampah di situ ya. Ya, itu loh. Nanti itu dibawa terus ditaruh sana. Seolah-olah dibuang ke sungai gitu ya. Coba sekarang berdiri agak ke sini. Bertiga agak ke sini. Nah, nanti Ibu akan membacakan narasi, terus nanti dipraktekkan ya. Oke. Jadi anak-anak yang di sini nanti tugasnya apa? Ketika mereka berperan, tugasnya apa? Mengamati dan menilai ya. Oke, nih Ibu coba bagikan kertasnya untuk menilai. Nanti nih. Ini ya, nanti dinilai. Oke, perhatikan. Kita mulai ya. Ini namanya sebuah pembelajaran role playing. Oke. Jadi, Ibu mulai ya. Pada suatu hari ada bapak-bapak yang memanen buah. Nah, ketika sudah malam hari, tiba-tiba ada seorang penebang pohon liar bersama rombongannya. Yuk Mas Damar berakting menebang pohon di sekitar sini. Sedang menebang pohon secara liar. Kemudian ada warga yang heboh ketika melihat seorang penebang pohon. Yuk Mbak Putri, kamu ngapain gitu? Nah, kemudian si penebang pohon ini malah lari. Nah, lari sambil duduk. Lari, Mas. Nah, itu Mbak Pupu juga duduk. Nah, setelah itu tiba-tiba ada Rudi yang tiba-tiba membuang sampah di sungai. Karena lingkungannya sepi, dia akan mencoba membuang sampah di sungai. Nah, Mbak Ani tiba-tiba berjalan, lalu mengetahui perbuatan Mas Fahri dan menegurnya. Kapan kamu membuang sampah di sini? Tidak baik, Bu. Beberapa hari yang lalu pun hujan selalu datang. Di manakah hari ini hujan? Iya, tadi aku melihat ada penebangan pohon secara liar dan membuang sampah di sungai. Yang selalu mengguyur desa pun terus-menerus datang, hingga akhirnya banjir pun datang. Oke, tadi kita sudah bermain role playing mengenai bencana alam. Coba dari kelompok yang tidak memainkan peran, coba mengeluarkan pendapat. Siapa dulu? Mbak Meta dan Mas Yogi, bagaimana? Perannya sudah bagus. Sudah bagus. Oh ya, kemudian jadi tadi kita juga ada tentang pencegahan bencana alam. Nah, ketika ada role playing tadi adalah bencana banjir. Jadi apa yang kita harus lakukan? Siapa? Oke, Mas Rafka, apa yang harus? Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Oke, apa? Kita tidak boleh membuang sampah sembarangan.
Oke, apa lagi? Nah, kita harus melakukan reboisasi. Iya, melakukan reboisasi. Oke, jadi sudah paham anak-anak mengenai materi bencana alam? Oke. Nah, anak-anak, tadi kan kalian sudah bermain role playing. Nah, kalian pasti sudah paham kan apa yang dimaksud dengan bencana alam? Jadi bencana alam apa tadi? Bencana alam adalah bencana yang terjadi karena peristiwa alam. Nah, bencana alam itu disebabkan oleh apa saja? Jadi ada berapa faktor yang menyebabkan bencana alam? Ada berapa faktor? Ada dua. Faktor apa saja? Ya, bagus sekali. Faktor manusia dan faktor alam. Nah, yang faktor manusia ada apa saja? Ya, bagus. Membuang sampah sembarangan menyebabkan banjir. Terus apa? Penebangan hutan secara liar menyebabkan longsor. Iya, bagus sekali. Kemudian yang faktor alam ada apa saja? Ini ada gambarnya. Apa saja? Terus angin puting beliung. Terus ini apa? Tsunami. Ya, bagus sekali. Jadi bencana alam ini merupakan suatu peristiwa yang sangat besar sekali. Nah, sebagai penguatan materi kita pada hari ini, Ibu akan mengajak kalian untuk bernyanyi bersama-sama tentang lagu bencana alam. Nah, kalian pasti sudah hafal belum lagunya? Ya. Kan di sini ya lagunya. Jadi lagunya gini. Ibu contohkan dulu ya, nanti kalian sambil tepuk tangan. Sekarang kalian sambil tepuk tangan dulu sambil Ibu bernyanyi ya. Untuk lagu yang pertama seperti ini. Jangan buang sampah sembarangan agar tetap bersih dan sedap dipandang. Marilah kita jaga lingkungan agar tidak datang bencana alam. Yo, lagu satu dicoba bersama-sama. 1, 2, 3. Jangan buang sampah sembarangan agar tetap bersih dan sedap dipandang. Marilah kita jaga lingkungan agar tidak datang bencana alam. Nah, sekarang lagu 2. Ibu contohkan dulu ya. Jangan tebang pohon sembarangan agar tetap rindang dan longsor tak datang. Marilah kita jaga lingkungan agar tidak datang bencana alam. Ayo bersama-sama. Jangan tebang pohon sembarangan agar tetap rindang dan longsor tak datang. Marilah kita jaga lingkungan agar tidak datang bencana alam. Lagu 1. Jangan buang sampah sembarangan agar tetap bersih dan sedap dipandang. Marilah kita jaga lingkungan agar tidak datang bencana alam. Lagu 2. Jangan tebang pohon sembarangan agar tetap rindang dan longsor tak datang. Marilah kita jaga lingkungan agar tidak datang bencana alam. Yo, coba. Siapa yang berani maju ke depan menyanyi? Yo, ya, Mbak Kavi, silahkan. Oke, salam Mbak Puput. Tepuk tangan buat Mbak Kavi dan Mbak Puput. Ya. Yo, mungkin teman-teman. 1, 2, 3. Jangan buang sampah sembarangan agar tetap bersih dan sedap dipandang. Marilah kita jaga lingkungan agar tidak datang bencana alam. Lagu 2. Jangan
tugas ini nanti dikerjakan di rumah dan pertemuan depan dikumpulkan ya anak-anak. Nah, dicatat ya. Nomor 1. Apa yang dimaksud dengan bencana alam? Nomor 2. Berikan contoh bencana alam karena faktor manusia. Nomor 3. Berikan contoh bencana alam karena faktor alam. Nomor 4. Bagaimana cara menanggulangi banjir? Nomor 5. Tanah longsor merupakan gejala alam yang sering terjadi di sekitar titik-titik. Sudah, itu ya anak-anak tugasnya. Jadi minggu depan ibu akan membawa stik es krim dan pembawalan. Kira-kira membuat apa ya? Penasaran kan? Untuk pertemuan pada siang hari ini kita cukupkan dulu ya anak-anak. Untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini, kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Ibu, bila ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.